Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Maharski Putri. Saya merupakan mahasiswi Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi dan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dalam menghadapi COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pada saat kapan virus corona ini muncul dan apa dampaknya pada perusahaan. Nah, kasus virus corona ini diketahui dari penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina. Tragedi pada akhir tahun 2019 ini terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke semua dunia. Kemudian, pada bulan Maret tahun 2020, membuat goncangan perekonomian yang begitu hebat. Perekonomian tiba-tiba menjadi ambruk dalam sekejap akibat menyebarnya virus corona ke seluruh dunia. Dampak dari ambruknya perekonomian ini membuat perusahaan-perusahaan melakukan PHK, pemotongan gaji karyawan, dan ada yang lebih parah lagi yaitu mengalami kebangkrutan. Untuk itu, agar perusahaan dapat menghadapi COVID-19 ini membutuhkan suatu strategi pemasaran yang tepat agar konsumen dapat terus membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Apa sajakah strategi-strategi pemasaran yang dibutuhkan oleh perusahaan? Antara lain, strategi yang pertama yaitu membuat rencana bisnis baru. Sebagai seorang pebisnis, kita harus dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau risiko yang mungkin terjadi. Contohnya, seperti saat ini adanya pandemi COVID-19 ini. Setelah mengetahui adanya pandemi ini, kita harus melakukan rencana bisnis baru supaya dapat meningkatkan kemampuan usaha dan untuk bertahan saat kondisi keuangan sedang sulit. Nah, rencana bisnis baru ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem pemodalan, dan pola pengeluaran. Strategi yang kedua yaitu jangan hanya berjualan saja, tetapi tunjukkan dukungan juga. Sebagai seorang pebisnis, biasanya hanya memikirkan bagaimana cara agar dapat menjual produk lebih banyak. Tetapi cobalah untuk memikirkan bagaimanakah cara produk yang dihasilkan dapat mendukung pelanggan di saat pandemi ini. Kenyataannya, jika kita hanya berfokus pada keuntungan di tengah situasi saat ini, belum tentu menghasilkan keuntungan pada bisnis. Oleh karena itu, cobalah sekali-kali untuk menawarkan layanan atau produk kepada pelanggan yang membutuhkan bantuan. Kemudian, strategi yang ketiga yaitu meningkatkan aplikasi. Jika bisnis Anda memiliki aplikasi, maka Anda dapat memaksimalkan fitur dari aplikasi tersebut. Fitur yang dimaksimalkan dapat berupa fitur lama ataupun fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Contohnya, ketika suatu perusahaan berjalan di bisnis kesehatan atau kebugaran, Anda dapat membuat fitur khusus tentang pelaporan gejala virus COVID-19. Strategi yang keempat yaitu pastikan keamanan produk Anda diperlihatkan saat promosi penjualan, di mana seorang pebisnis perlu memberi perhatian yang lebih terhadap segala promosi ataupun penjualan yang ditawarkan. Hindari segala kesan negatif yang dapat merusak brand bisnis Anda ataupun dapat mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap produk. Contohnya dapat kita lakukan dengan cara memberi video kepada pelanggan bagaimana keamanan dan jaminan produk telah dilakukan, sehingga pelanggan akan semakin percaya bahwa produk yang diproduksi memang meminimalkan segala risiko penularan virus COVID-19. Selanjutnya, strategi yang kelima yaitu berkomunikasi dengan pelanggan di berbagai media. Jika bisnis Anda saat ini memiliki permintaan tinggi untuk produk tertentu, tetapi bisnis sulit mendapat stok karena penutupan produksi sementara, keterlambatan logistik atau masalah lainnya,
Anda dapat menginformasikan hal-hal tersebut kepada pelanggan. Setelah menginformasikan masalah yang terjadi, kemudian berikanlah informasi tentang perkiraan waktu pengiriman dan berikan juga alasan kenapa produk sampai lebih lambat dari biasanya. Informasi tersebut bertujuan agar mereka atau pelanggan tersebut mendapat kepastian. Nah, alat yang dapat digunakan untuk menginformasikan dan menjawab segala keluhan pelanggan dapat dilakukan menggunakan berbagai platform informasi, baik itu melalui website, email, media sosial maupun pesan dalam aplikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.